Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Bahasa Arab Milenial. Kaifahalukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Sobahul khair, sobahun nur. Kali ini kita akan membahas mengenai idofah. Apa itu idofah? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Taib, idofah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya penggabungan. Jadi ada dua isim atau dua kata benda yang digabungkan menjadi satu atau bahkan lebih dari dua kata benda. Di mana isim yang pertama disebut dengan mudhof, isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Sekali lagi, isim yang pertama disebut dengan mudhof, isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof artinya isim yang digabungkan, mudhof ilaih adalah isim yang tergabung. Idofah ini mempunyai syarat dan ketentuan yang harus kita perhatikan. Mudhof atau isim yang pertama itu tidak boleh beralif lam atau bertanwin, atau tidak boleh dengan isim-isim yang sudah ma'rifat. Yang kedua, mudhof ilaih atau isim yang kedua itu hukumnya harus majrur, hukumnya harus dikasrohkan. Dan yang ketiga, apabila isim yang pertama mudhof, yaitu mudhof, terdiri daripada isim mutsanna atau isim jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang terlebih dahulu. Yang ketiga, sekali lagi, apabila mudhof, isim yang pertama terdiri dari isim mutsanna atau isim jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang terlebih dahulu. Baik, kita sajikan contoh berikut ini. Misalkan al-mudarrisu artinya seorang guru laki-laki itu, al-madrasatu sekolah itu. Al-mudarrisu seorang guru laki-laki, al-madrasatu sebuah sekolah itu. Nah, ini kedua isim ini belum diidofahkan, jadi masing-masing mempunyai makna yang belum tergabung sama sekali. Apabila kita mau mengidofahkan kedua isim tersebut, maka kata al-mudarrisu, di situ ada alif lam, harus dibuang terlebih dahulu. Asalnya al-mudarrisu menjadi mudarrisu. Kemudian isim yang kedua atau mudhof ilaih, ya, yang tadinya al-madrasatu menjadi al-madrasati. Ulangi, yang tadinya al-madrasatu marfu, huruf terakhirnya doma, harus menjadi kasroh, menjadi majrur, jadi al-madrasati. Jadi apabila kedua kata tersebut digabungkan atau diidofahkan menjadi mudarrisul madrasati, dan ini sudah mempunyai makna yang menyatu, artinya guru sekolah itu, seorang guru laki-laki sekolah itu. Baik, bisa dipahami? Naam. Sekarang contoh yang memakai tanwin, isim yang pertamanya, ya. Jadi tadi al-mudarrisu, sekarang ganti dengan tanwin, mudarrisun, seorang guru laki-laki, al-madrasatu sekolah itu atau sebuah sekolah itu. Apabila kedua isim ini mau diidofahkan, mau digabungkan, maka mudarrisun, mudhof, isim yang pertama, yang tadinya bertanwin, maka tanwinnya harus dibuang dulu menjadi mudarrisu. Kemudian al-madrasatu, yang tadinya marfu, ya, huruf terakhirnya berharokat doma, harus menjadi al-madrasati. Huruf terakhirnya harus dimajrurkan atau dikasrohkan. Jadi apabila kita mengidofahkan kedua kata tersebut, maka menjadi mudarrisul madrasati. Menjadi mudarrisul madrasati. Tanwinnya dibuang pada isim yang pertama, dan pada isim yang kedua atau mudhof ilaih harus dimajrurkan atau dikasrohkan. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, contoh isim yang pertama yaitu mudhof terdiri daripada isim mutsanna, ya, contohnya mudarrisani.
Mudarrisani isim musana tentunya diakhiri dengan alif dan nun, artinya 2 orang guru laki-laki. Kemudian al-madrasatu sekolah itu. Apabila kedua isim ini kita idofahkan, maka isim yang pertama atau mudhof, nunnya harus dibuang terlebih dahulu. Yang menjadi mudarrisa, nunnya hilang. Tadinya mudarrisani, karena mau didofahkan menjadi mudarrisa. Selanjutnya al-madrasatu, ya, yang tadinya al-madrasatu menjadi al-madrasati. Yang tadinya marfu sekarang menjadi majrur, yang tadinya dhamma sekarang menjadi kasroh. Ya, jadi penggabungan 2 kata tersebut menjadi mudarrisa al-madrasati. Saya ulangi, mudarrisa al-madrasati. Mudarrisa 2 orang guru laki-laki, al-madrasati sekolah itu. Nah, contoh mudhof isim yang pertama yang terdiri daripada isim jamak mudzakkar salim. Contohnya al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Ya, atau tidak pakai alif lam juga bisa, mudarrisuna. Kemudian al-madrasatu. Mudarrisuna para guru laki-laki, al-madrasatu sekolah itu. Apabila kedua kata ini mau kita gabungkan, maka kata yang pertama, isim yang pertama atau yang disebut dengan mudhof, maka nunnya harus dibuang menjadi mudarrisu. Cuma dalam penulisannya setelah wawu itu ada alifnya. Kemudian al-madrasatu tentunya harus dimajrurkan. Yang tadinya al-madrasatu menjadi al-madrasati. Jadi apabila kita menggabungkan 2 kata tersebut, mengidofahkan 2 kata tersebut menjadi mudarrisu al-madrasati. Mudarrisu al-madrasati artinya para guru laki-laki sekolah itu. Nah, bagaimana bisa kita pahami? Insya Allah ya. Contoh 3 isim yang mau diidofahkan. Jadi isim yang pertama diidofahkan kepada isim yang kedua, isim kedua lalu kemudian diidofahkan lagi kepada isim yang ketiga. Ya. Jadi isim yang pertama tadi disebut dengan mudhof, isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih ini mau diidofahkan lagi, maka dia juga sekaligus menjadi mudhof. Dan isim yang ketiga disebut dengan mudhof ilaih. Baik, contohnya kitabun artinya sebuah kitab, nahwun artinya nahwu, ya, ilmu nahwu, yaitu gramatikal bahasa Arab. Zaidun artinya Zaid, ya, nama orang. Apabila ketiga isim ini kita gabungkan, maka ketentuan dan syarat pada idofah tadi harus kita perhatikan. Isim yang pertama yaitu kitabun, di situ ada tanwin, maka tanwinnya harus dibuang terlebih dahulu menjadi kitabu, menjadi kitabu. Kemudian nahwun, ya, ilmu nahwu, tadinya nahwun itu kan marfu dan ada tanwin, maka harus dibuang terlebih dahulu tanwinnya dan dia harus dimajrurkan karena sekarang sudah menjadi mudhof ilaih, menjadi isim kedua dari kitabu, ya, menjadi kitabu nahwi. Kitabu nahwi. Kenapa tidak kitabu nahwin? Karena si nahwi ini mau didofakan lagi kepada Zaidin, ya, kepada Zaidun. Mau didofakan lagi kepada Zaidun. Nah, Zaidun sebagai isim yang ketiga, sebagai mudhof ilaih, tentunya dia harus dimajrurkan menjadi Zaidin, menjadi Zaidin. Jadi ketiga kata benda yang tadinya kitabun, nahwun, sama Zaidun, kalau kita mau mengidofahkan, mau menggabungkan menjadi kitabu nahwi Zaidin. Nahwi Zaidin artinya kitab nahwunya si Zaid. Ya, bisa dipahami kah? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Syukran kasiron ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.